Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha, bagaimana kabarnya nak? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Karena ibu yakin anak-anak ibu guru, anak-anak yang hebat, yang pintar menjaga kesehatannya. Hari ini kita akan belajar tematik 3E tentang cuaca, subtema 2 perubahan cuaca, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai belajar, kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk pelajaran bahasa Indonesia, mengamati gambar dan membaca dengan intonasi. Yang pertama, kita akan mengamati gambar. Ibu guru punya 3 gambar. Gambar pertama, cuaca cerah. Gambar kedua, cuaca hujan. Gambar ketiga, Salman sakit flu. Dari gambar ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa yang kalian amati dari gambar di samping? Nah, Ibu Guru berikan contoh ya, yang Ibu Guru amati dari gambar ini adalah ada 2 orang anak, Salman dan temannya, sedang duduk di taman. Saat itu cuaca cerah. Nah, anak-anak juga bisa menjawab sesuai dengan yang anak-anak amati. Gambar yang kedua, pertanyaan yang kedua, bagaimana keadaan cuaca berdasarkan gambar di atas? Nah, Ibu Guru berikan contoh lagi, cuacanya ada cerah, ada hujan gitu. Karena sesuai dengan pengamatannya Ibu Guru. Sesuai pengamatan anak-anak bagaimana? Ya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, menurutmu mengapa Salman sakit flu? Kenapa ya? Nah, di sini ada cuaca hujan. Nah, ada gambar juga Salman dan temannya kehujanan. Jadi, Salman terkena flu saat pulang dari taman karena kehujanan. Seperti itu ya. Anak-anak juga bisa menjawab sesuai yang anak-anak amati dari gambar yang ada di layarnya. Ya, bisa? Yang selanjutnya, kita akan membaca dengan intonasi. Apa itu membaca dengan intonasi, Bu Guru? Intonasi adalah suatu tinggi rendahnya nada pada kalimat. Kita akan membaca dengan intonasi halaman 68. Ibu Guru contohkan ya. Di halaman 68 ada teks tentang penyakit yang perlu diwaspadai saat musim pancaroba. Nah, dibaca terlebih dahulu. Di sini Ibu contohkan, musim pancaroba adalah waktu peralihan dari satu musim ke musim lainnya. Di Indonesia, pancaroba terjadi saat peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya. Masa peralihan musim kemarau ke musim hujan. Nah, seperti itu cara membaca dengan intonasi. Ada yang ditinggikan dan ada yang direndahkan. Itu sedikit contoh yang Ibu bacakan. Selanjutnya anak-anak bisa membacakannya bersama ibu guru kelasnya masing-masing ya. Selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan. Jawablah pertanyaan di bawah ini sesuai isi teks.
Jadi anak-anak harus selesaikan dulu membacanya, baru bisa mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawah ini. Pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang menyebabkan perubahan suhu dan kelembapan udara yang ekstrim? Jawabannya yaitu penyebabnya karena pergantian musim atau yang disebut dengan pancaroba. Soal yang kedua, sebutkan penyakit-penyakit yang dapat terjadi saat musim pancaroba. Yaitu yang pertama flu, yang kedua ISPA, infeksi saluran pernapasan, yang terakhir yang ketiga DBD. Soal yang ketiga, mengapa nyamuk Aedes aegypti banyak terdapat pada musim hujan? Yaitu jawabannya adalah dikarenakan curah hujan yang tinggi merupakan lingkungan yang sangat mendukung nyamuk untuk berkembang biak. Makanya adanya di musim hujan. Pertanyaan nomor 4. Mengapa olahraga dan minum air dapat menyebabkan tubuh menjadi bugar? Karena akan memperlancar peredaran darah. Untuk jawaban nomor 5, kita bacakan dulu ya soalnya. Bagaimana cara kita agar terhindar dari penyakit-penyakit saat musim pancaroba? Yang pertama, makan makanan yang bergizi. Yang kedua, menjaga kebugaran tubuh. Yang ketiga, menggunakan masker. Nah, itu bisa anak-anak tulis jawabannya di halaman 69 sampai dengan 70 ya. Selanjutnya kita akan masuk pelajaran matematika. Masih semangat belajarnya? Masih dong ya. Kita akan belajar matematika tentang membandingkan pecahan dengan benda konkret dan membandingkan pecahan berpembilang sama. Kita akan belajar membandingkan pecahan berpembilang sama. Anak-anak masih ingat pembilang itu yang atas atau yang bawah? Ya, pembilang itu yang atas ya, jangan sampai lupa. Nah, Ibu Guru punya soal, Ibu bacakan ya. Ayah mempunyai kayu berwarna kuning dan coklat yang sama besar. Kayu kuning dipotong ayah menjadi 6 bagian sama besar. Kayu coklat dipotong ayah menjadi 3 bagian sama besar. Jadi setiap potongnya bernilai berapa? Iya, sepotong kayu kuning ini bernilai 1/6. Dari mana 1/6-nya? Atau 1/6? Dari sini. Satu potong kayu, ini satu potong kayu, dibagi menjadi 6. Lihat ini, ada potongannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi, sepotong kayu ini bernilai 1/6 atau 1/6. Nah, selanjutnya sepotong kayu coklat bernilai berapa? Bernilai 1/3. Dari mana 1/3 ini? Satu potong kayu dibagi 3. 1, 2, 3. Nah, jadi sepotong kayu ini bernilai 1/3 atau 1/3. Jadi semakin besar bilangan penyebut,
makin kecil nilai pecahan tersebut. Ya, Bu Guru ulangi lagi. Semakin besar bilangan penyebut, ini penyebutnya 6, yang ini penyebutnya 3. Jadi, makin kecil nilai pecahan tersebut. Semakin kecil nilai pecahannya. Lihat, kayu kuning lebih kecil daripada kayu coklat. Lihat kan kecilnya, kecilan mana? Kecilan kayu kuning, walaupun penyebutnya di sini besar. Ya, mengerti anak-anak? Oke, selanjutnya ada lagi. Kita akan belajar membandingkan pecahan berpembilang sama. Jadi pembilang itu di atas atau di bawah anak-anak? Betul, di atas ya, jangan sampai lupa. Nah, Ibu Guru minta tolong anak-anak sambil dibuka halaman 73. Kita akan mengerjakan soal. Ibu Guru akan memberikan caranya, seperti apa cara mengerjakannya. Jadi di situ ada perintahnya, berilah tanda lebih kecil atau lebih besar. Soalnya adalah 2/3 titik-titik 2/4. Apakah lebih besar ataukah lebih kecil? Ada dua cara. Cara yang pertama, yang tadi sudah Ibu jelaskan, yaitu semakin besar bilangan penyebut, makin kecil nilai pecahan tersebut. Jadi, mana bilangan penyebut yang besar? 4, ya. Berarti ini bisa sudah kita jawab. Makin kecil nilai pecahan tersebut. Nah, jadi karena ini makin kecil, 2/4, jadi nanti tandanya adalah lebih besar ya. Tandanya lebih besar, seperti ini. Nah, ya benar nggak ya jawabannya lebih besar? Ada cara yang kedua. Kita hapus dulu ya. Cara yang kedua yaitu dengan dikali silang. Yang pertama, kita kali dulu 2 dikali 4 sama dengan 8. 8-nya kita taruh di samping. Kita letakkan di samping. Kemudian silang lagi. 2 dikali 3. 2 dikali 3 yaitu 6. 6-nya boleh diletakkan di samping sama seperti 8. Ya. Kemudian anak-anak boleh letakkan 8 titik-titik 6 di bawahnya. 8 sama 6 itu besaran mana? Besaran 8. Ya, benar nggak? Nah, betul kan? Jadi, ini yang dimakan 8 karena Bu Asti, Ibu Guru suka yang banyak. Jadi, pasti makan angka yang banyak. Jadi, hasilnya adalah lebih besar. Jadi, 2/3 titik-titik 2/4 jawabannya adalah lebih besar 2/3 daripada 2/4. Seperti itu ya caranya. Setelah belajar membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak kelas 3. Jika masih ada yang belum jelas, anak-anak bisa tanyakan langsung kepada guru kelasnya masing-masing ya. Dan jika ada salah-salah kata dari Ibu Guru, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.